Saya akan undang nanti syukuran itu mereka-mereka atau bapak-bapak saudara yang pernah datang besuk saya. Antara lain misalnya Pak JK, kan pernah besuk saya dulu, beberapa kali beliau datang. Yang tadi kita sebutkan tidak pernah sama sekali. Oh, Pak SBY sendiri tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali, beliau waktu itu masih aktif juga, saya masuk, prihatin juga enggak. Yang saya harapkan waktu itu beliau mengatakan saya prihatin, ketua KPK masuk tahanan. Itu enggak ada juga. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, rekan-rekan seluruh awak media yang hadir, baik media elektronik maupun media cetak. Kami atas nama institusi dan instansi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan saudara-saudara sekalian berada di tempat ini dalam rangka menyambut pelepasan orang tua kita Bapak Antasari Azhar pada pagi hari ini. Juga kepada para sahabat-sahabat dan keluarga besar Pak Antasari Azhar, anak cucu Pak Ustadz yang ada di tengah kita, juga kiranya di pelepasan dan keberangkatan beliau kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, kita berikan doa bersama. Ya, semoga semuanya lancar dalam keadaan sehat walafiat, membina keluarga kembali ke masyarakat. Saya kira itu pembukaan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Antasari. Mungkin akan ada dialog ataupun wawancara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kalapas, Pak Arfan, Pak Kiai Sahadi Al-Batawi, guru spiritual saya, Pak Firman, Pak Palar Batubara, Pak Udi. Ini kami sama-sama organisasi. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, saya telah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya Nabi untuk dapat bebas bersyarat. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu di awal, saya masih ingat suasana juga seperti ini. Waktu kami masuk, ada pertanyaan, Antasari, dari fakta persidangan tidak ada keterlibatan Bapak. Kenapa Bapak mau masuk penjara? Nah, hari ini saya jelaskan. Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan saya harus menjalani hukuman. Tapi bukan karena, sekali lagi, bukan karena perbuatan seperti didakwakan. Tapi karena pada putusan. Kenapa putusan itu saya ikuti? Karena saya penegak hukum. Penegak hukum harus taat pada hukum. Karena sampai hari ini ada adagium di pengadilan itu, kalau kita sering dengar adalah putusan hakim itu walaupun salah harus dianggap benar. Jadi karena itulah saya masuk. Saya tidak ingin bikin kegaduhan. Dan hari ini juga hadir keluarga saya, cucu-cucu saya, di mana ketika saya masuk, saya belum punya mantu, belum punya cucu. Sekarang saya keluar, saya dapat 2 mantu, dapat 3 cucu. Itu alhamdulillah. Jadi saudara, singkatnya itulah. Karena sebagaimana orang bebas, ingin cepat sampai di rumah. Dan sebelum saya lupa, nanti di rumah saya ada potong tumpeng dan makan siang bersama rekan-rekan pers. Bersama pers, jadi dari sini nanti jangan merepotkan Pak Kalapas, bergerak kembali menuju rumah saya, kita makan bersama seadanya. Makanan juga makanan kesukaan saya, dari daerah istri saya Jawa Timur. Kita ada rujak cingur dan
gado-gado sama rawon. Apa aja Pak Antasari atau jangan nasi cadung? Lalu udah lama nggak ngerasain rawon. Apa aja Pak atau jangan nasi cadung Pak? Itu sudah lewat itu. Siap, Pak. Jadi hadir juga saya lihat rekan-rekan dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis. Merdeka! Mereka Merdeka! dulu tahun-tahun 80-an, 70-an di masa saya sulit kami berada di situ bersama-sama di Sumatera Selatan dan hadir pada hari ini. Terima kasih, dan khususnya untuk rekan-rekan pers saya terima kasih karena tidak bosan-bosannya saudara sejak 8 tahun yang lalu terlalu ingin beritanya Antasari sampai hari ini. Ya mudah-mudahan ratingnya pada naik semua. Ya itulah singkat dari saya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, ya 2-3 aja lah cukup. Saya mau cepat pulang. Jadi intinya adalah apa saya akan membongkar. Begini saudara, setelah saya merenung ya, dalam sini membaca beberapa buku, saya pada kesimpulan adalah saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalani. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menentukan keadilan itu. Silakan Allah hukumlah mereka. Saya sudah menjalani hukum negara. Kalau hukum akhirat mereka yang terima. Saya tidak, saya sudah ikhlas. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Saya tidak mau bawa beban untuk pulang. Pak, jika nanti ditunjuk jadi jaksamu oleh Presiden Jokowi seperti apa usahaan? Pak, gini, saya ini udah capek 1 minggu ini ya. Banyak sekali provokasi. Saya akan syukuran, akan mengundang SBY. Ada itu. Nah, bahwa dengan peristiwa 4 November katanya Jokowi mulai genderang perang setelah Antasari bebas. Janganlah, negara kita ini sudah capek dengan hal seperti itu. Marilah berita juga kasih berita yang kondusif, yang benar. Seperti pertanyaan tadi, saya tidak pernah dengar. Kalau apabila nanti saya jawabnya apabila juga. Ya. Kalaupun pada hari ini saya ketemu di depan itu nanti 1000 kilo bukti baru, saya tidak akan lakukan itu lagi. Biarlah saya serahkan itu, bukti itu berbicara sendiri dan Tuhan akan memberikan jalannya. Saya sudah capek, kalah dulu. Ya, saat ini kita sudah berada di dalam bus dan di dalam bus ini sudah bersama dengan Pak Antasari Azhar, kemudian juga ada Bu Ida dan ada cucunya. Halo Pak Antasari. Terus tarik nafas dulu Pak. Akhirnya bebas bersyarat sudah bersama dengan keluarga. Ada di sini ada anak dari Pak Antasari, kemudian juga ada cucunya, ada 3 orang cucu bersama di dalam bus. Bisa dibuka ini jalan kiri. Belakang. Oh iya. Polisi. Dan saat ini semua keluarga turut serta menjemput Pak Antasari Azhar untuk bersama-sama menuju ke rumah karena sudah selama sekitar
hampir 8 tahun lamanya Pak Antasari Azhar ini tidak bersama dengan keluarga dan meninggalkan rumahnya. Nampaknya masih begitu ramai sekali Pak Antasari Azhar. Ini nampaknya kalau Bapak kita melihat sekarang masih banyak sekali ternyata yang mendukung Bapak di luar. Banyak sekali ini masyarakat yang turut serta memberikan ada spanduk-spanduk untuk mendukung Bapak. Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak Antasari? Ya, saya alhamdulillah ya. Ternyata saya tidak sendiri selama ini. Karena selama ini saya merasa sendiri di dalam. Saya alhamdulillah bersyukur. Itu aja sementara dulu. Pak Antasari, ini cucunya, salah satu cucunya? Iya, ini Adit nih. Adit, ini pesawatnya Adit bukan? Nah, Pak Antasari, ini setelah akhirnya Pak Antasari bebas bersyarat, sudah dengan Ibu Ida tercinta, sudah bersama-sama, apa yang akan dilakukan oleh Pak Antasari setelah ini? Ya, ini dalam perjalanan menuju rumah, sesuai rencana di rumah kita langsung mau tumpengan dan kita makan siang bersama pers, bersama wartawan. Karena saya capek 2 minggu ini mengubur berita. Ini katanya rencananya akan umroh bersama dengan keluarga Pak setelah nanti rencananya Januari saya ingin umroh dengan ibu. Yang ya di sana nanti saya berpinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemana kaki saya akan mengayun nanti dalam menempuh tugas-tugas yang lain nanti. hampir 8 tahun di dalam lapas Tangerang. Tadi Ibu juga sempat menyatakan bahwa Pak Antasari ini sebenarnya cukup berat karena banyak kontribusi juga yang diberikan oleh Bapak. Bagaimana Pak setelah sudah 8 tahun kemudian akhirnya Bapak keluar dan meninggalkan juga lapas Tangerang? Saya jujur aja tadi pernah mendengar rekan Anda, saya tidak sanggup menatap mata anak-anak Nabi. Sedih kan? Saya tidak sanggup menatap muka mereka yang bertahun-tahun kami bersama-sama. Tiap pagi kita bertemu, sekarang harus saya tinggalkan. Walaupun kemarin pada saat saya bertemu dengan para santri, mereka dalam doanya minta supaya kalau boleh ya Allah, Pak Antasari jangan pulang dulu. Saya katakan tidak bisa, emang sudah waktunya. Kalaupun saya mau tinggal, pasti Kalapas tidak mengizinkan. Jadi tadi mereka hadir, saya tidak sanggup melihat muka-muka mereka itu, muka-muka ya yang selama ini saya bergaul dengan mereka kan, tahu mereka sering curhat ke saya, tahu permasalahannya, dan mereka pun panggil saya bukan lagi Antasari, bukan lagi Bapak, tapi sudah ayah. Tadi Pak Arpan Hadi, kita semua melihat haru suasana ya Pak ya, melepas dari Antasari Azhar. Bagaimana suasana hati dari teman-teman di lapas sendiri, karena sepertinya ini Bapak Antasari adalah sosok figur yang luar biasa berpengaruh di lapas Tangerang sendiri Pak. Hanya kebetulan Mbak kan reporter yang di luar, jadi tidak menyaksikan prosesi di dalam ya. Mulai dari upaya prosesi keluar kamar sampai sepanjang perjalanan tadi. Itu berapa banyak orang bersalaman dan meneteskan air mata melepaskan perpisahan beliau. Bayangkan saja sudah 7 tahun lebih mereka bersama ya, dengan suka dan duka, berhadapan dengan seorang Antasari yang dituakan ya, pimpinan yang karismatik disegani sama mereka, dan dia pun menyayangi siapa saja. Nah, tidak memandang usia muda, usia tua, dia pun menyayangi mereka. Jadi ya terbayanglah kita ya, ikatan emosional itu seperti apa. Karena beliau sendiri mengakui, lebih lamalah dia menjalani pidana di lapas kelas 1 Tangerang daripada menjabat ketua KPK. Sehingga ikatan emosionalnya sampai sebegitu dalam. Hari-hari bergaul, makan bersama dengan mereka, kan bermain, bercanda, mengaji, olahraga bersama. Apa pesan-pesan Pak Antasari kepada kawan-kawan narapidana di dalam tadi? Saya kira pesan-pesan yang positif sekali ya. Jadi jalanilah masa pidana ini dengan ikhlas. Kalau Anda menjalani pidana dengan ikhlas, pasti saudara akan menjadi orang yang bahagia. Ya kan begitu? Artinya jangan melakukan tindak pidana, jangan nakal, pidana dijalani dengan ikhlas, insya Allah pada waktunya dalam keadaan sehat walafiat kembali kepada masyarakat dan keluarga seperti saya, kata Antasari. Terima kasih Pak Arpan Hadi waktunya. Dengarkan pernyataan dari Antasari Azhar. 26 itu syukuran sudah untuk senior-senior saya,
sahabat-sahabat yang pernah jenguk saya di LP. Hari ini memang untuk wartawan. Yang dikangenin dari rumah Pak, burung beo Pak. Burung beo dikangenin. Suaranya itu. Karena biasanya kalau saya datang, Assalamualaikum. Sekarang udah lupa dia. Ikan arwana gimana Pak? Oh iya itu usus itu. Udah mati satu ya Pak? Itu ikan saya bawa dari dalam. Saya ikan itu saya bawa dari dalam masih segini, sampai segitu. Saya mau tinggal, aduh kasihan ya. 5 tahun nemenin saya kan. Udah saya bawa pulang aja, saya bilang gitu. Siapa Pak nama ikannya Pak? Hah? Namanya nggak ada nama khususnya ikan. Iya namanya ikan. Kan sudah ada namanya arwah. Tanggal 26 nanti rencana akan mengundang tokoh-tokoh nasional juga Pak ya? Senior saya di Kejaksaan, senior saya di Kumham. Ya senior lah yang saya undang. Yang umumnya mereka pernah datang ke LP. Tapi yang saya baca hari ini di online itu kok malah jadi belok kemana-mana gitu. Beloknya apanya Pak? Antara SBY. Oh, jadi itu nggak benar Pak? Itu tidak benar Pak? Itu tidak benar Pak? Iya memang belum ada niat. Oh, belum ada niat. Tapi apa benar Pak mengundang Pak SBY dan Pak JK sendiri? Kan sudah katakan, saya akan undang nanti syukuran itu mereka-mereka atau bapak-bapak, saudara yang pernah datang besuk saya. Antara lain misalnya Pak JK, kan pernah besuk saya dulu, beberapa kali beliau datang. Yang tadi kita sebutkan tidak pernah sama sekali. Oh, Pak SBY sendiri tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali, beliau waktu itu masih aktif juga, saya masuk, prihatin juga enggak. Saya harapkan waktu itu beliau mengatakan saya prihatin, ketua KPK masuk tahanan. Itu nggak ada juga. Tidak ada. Jadi Yang paling sering siapa Pak selain keluarga Pak? Ya, Yang paling sering menjenguk selain keluarga? Tokoh-tokoh nasional. ya koleha-koleha saya dari Kejaksaan. Dari KPK alhamdulillah belum ada. Jadi sore ini apa yang mau dilakuin nih sama Pak Antasari dan juga keluarga nih sekarang Pak udah berada di rumah? Lah makanin nanti ya nggak ada lain, main sama cucu aja. MC ya Pak ya? Ya.